ini copyright saya ya, ini saya, karya saya, jangan ditiru. Aku iso bahasa Jawa, tapi sedikit. Aku dengerin dari notasinya, musiknya. Lirik? Musik, notasi, lirik tuh kagak tahu kenapa ya. Lirik yang aku bilang lagu itu bagus dilihat dari liriknya belum tentu juga. Karena liriknya kalau misalnya musiknya nggak nyampe di aku, ya udah it's just words menurut aku. Tapi kalau lagunya bagus, liriknya bagus, musiknya bagus, nuansanya juga kerasa, vibes-nya enak, semuanya selaras tuh kayak okay, this is the song. Langsung kayak JSMN Jumat Sabtu Minggu nangis. Iya. Oke. Ketemu lagi bersama kita berdua di podcast musik luar biasa. Sudah jeda berapa lama, Fabian? Sudah jeda ya cukup lumayan lah. Memang kita harus mengumpulkan ilmu dulu untuk bisa muncul kembali. Billy sehat, Billy? Sehat. Kira nggak lanjut podcastnya. Lanjut dong. Oke, hari ini kita juga spesial kedatangan tamu yang istimewa. Kita kedatangan Shakira Jasmine. Yeay. Halo Kak Billy, Kak Fabian. Halo. Gimana kabarnya Pike? Lagi tidur. Oh, lagi tidur. Kemarin sakit panas. Panas ya? Kayaknya setiap kali ketemu pasti ditanya NPK gitu kan ya. Jujur Shakira. ya. Jujur ya. Jujur ya. Oke, Shakira Jasmine. Jadi teman-teman, Shakira Jasmine ini punya bakat yang sangat luar biasa karena lahir dari keluarga yang nyeni, ya kan. Bapaknya basis, kalau nggak salah basisnya Inka Christie dulu nggak salah. Iya betul. Bener ya. Ibunya penari gitu dan sekarang anaknya ikut vokal. Nggak mau jadi penari mungkin atau main musik? Atau main musik sambil nari gitu. Bisa. Agak susah Jarinya ya. yang nari, jarinya. Jarinya menari-nari. Iya. Enggak sih kayaknya. Belum ya, tapi mungkin untuk kayak jadi hobi atau seling-selingan nggak apa-apa sih nari-nari. Nari-nari, tapi bisa memang. Bisa. Kalau Mama itu dulu apa? Ibu nari apa dulu? Tradisional atau memang? Sama tradisional. Tradisional. Jaipong. Wow, oke. Agak Lebih luwes sih pasti. gitu. Oh kan bisa kan? Pasti bisa. Ini ada bakat lah pasti ya, nggak mungkin nggak ada. Dan bakat menyanyinya itu ditemukan katanya waktu usia 4 tahun itu langsung bisa suara 2. Itu gimana? Berapa tahun sih? Pokoknya waktu masih kecil. Masih kecil ya? Dengerin lagu sama papa sama mama terus tiba-tiba kayak nih bocil 1 nih nembak suara 2. Gitu. Tiba-tiba langsung nyaut aja gitu. Oke. Kayak papa aku langsung. Hah? Suara siapa? Kamu anak siapa? Prospek ini, prospek gitu. Prospek. Nah, setelah dari sana akhirnya gimana? Akhirnya memutuskan bahwa orang tua yang mendorong untuk dalam dunia tarik suara atau memang dari Shakira sendiri kayak aku cocok nyanyi deh gitu. Jadi awalnya tuh aku nggak tahu aku mau nyanyi karena awalnya tuh ya udah kan masih kecil belum tahu apa-apa. Akhirnya dimasukin ke tempat les sama papa sampai akhirnya beberapa kali ikut ajang pencarian bakat. Sempat berarti ya di tahun berapa itu ikutnya? Di 2013. 2013. Itu berarti umur? SD ya. The Voice Kids kalau nggak salah benar ikut ya. Iya, The Voice Kids. The Voice Kids pernah. Terus ada apa lagi berarti? Ada The Voice Kids, ada La Academia Junior Indonesia. Udah itu dua itu ya. Sekarang udah teenager berarti ikut yang gede berarti sekarang ya. Wah, asik. Tapi pengalaman ikut ajang pencarian bakat gitu gimana? Seneng? Atau memang itu dipaksa orang tua jadi udah aku ikut deh gitu? Bisa ceritain pengalaman ini? Awalnya dipaksain sama label lagi. Waktu kecil udah punya label. Sama tempat les. Jadi kayak ada beberapa orang yang kayak coba ikutan aja iseng-iseng gitu. Tapi yang kedua sih The Voice Kids ini tuh aku yang mau karena aku ngerasa seru ya ikut ajang pencarian bakat, ketemu teman-teman baru, ketemu orang baru, terus kayak oke, seru banget. Dan akhirnya dari sana keterusan 2013 itu. Keterusannya sekali doang. Sekali doang. Ikutan lagi sekali baru. Kita sekali lagi. Label. Oke, tapi ini seru ya dari dunia tarik suara. Setelah itu kegiatan sekarang kuliah. Ya, kuliah ya. Cuti ya. Oh, cuti. Ya kok diajak ngomong pendidikan, iya kuliah. Kayak juga sama-sama terjebak kayaknya nih. Kuliah ini terjebak atau memang? Bukan terjebak. Terpaksa. Bukan terpaksa juga. Aku tuh pengen banget nyelesain pendidikan aku kuliah. Karena aku dari kecil emang seneng belajar juga. Maksudnya kayak seneng nyoba hal baru dan belajar tuh kayak ini baru nih buat aku gitu. Terus ternyata pas lagi kuliah tuh susah ya untuk barengin sama karir. Awalnya bisa, cuman kan karena prioritas aku sekarang tuh untuk
untuk keluarga aku dulu, untuk berkarir dulu gitu. Dan aku kuliah bisa nanti, bisa sampai nenek kakek juga bisa. Jadi Fokus ke kayak, keluarga. Udah berkeluarga berarti. belum. Sama mama aja. Sama mama bapak aja. Oke, ini apa namanya? Kalau tadi saya baca juga ini ahli gizi. Kok tertarik ahli gizi kan model-model sebenarnya kan ya ekonomi kayak psikologi kayak mungkin sekarang buat healing gitu kan ya. Kenapa kok ahli gizi pilihannya? Kenapa? Karena awalnya tuh aku malah pengennya arsitek. Arsitek. Masuk arsitektur. Malah Oke. makin jauh. Makin jauh. Makin jauh. Justru kalau arsitek deket gak sih kan gambar-gambar. Kebetulan aku senang gambar juga. Oke. Sudah gitu ternyata lolos aja di salah satu univ swasta di Bandung. Ada udah mau daftar ulang tuh ternyata 2 hari kemudian pengumuman SNMPTN jalur undangan itu ada aku masuk gitu. Padahal aku kayak ya udah ini saingannya juga seluruh Indonesia Pasti nggak mungkin masuk. iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng lah. Iya nggak mungkin masuk nih mah. Kalau iseng biasanya tembus. Iya, biasanya gitu. Semua orang sukses kalau ditanyain, saya ini sebenarnya iseng-iseng bikin usaha. Ini sukses. Ini saya iseng-iseng nyanyi punya album. Ini iseng-iseng keterima gitu ya. Iya, sebenarnya bukan iseng apa ya, lebih kayak Pasrah gitu ya. kayak rendah diri gitu. Ya udahlah, taruh aja dulu nih nggak tahu terima atau enggaknya. Yang penting aku udah daftar si swasta ini kan. Dan karena aku nggak ada persiapan untuk ujian sama sekali, gitu loh kayak untuk SBMPTN sama sekali nggak ada persiapan. Sampai akhirnya 2 hari kemudian ternyata pengumumannya keluar. Ya, keterima. Keterima. Ini Jadi akhirnya memutuskan. satu Indonesia yang keterima SNMPTN tuh kalau nggak salah cuma 20 orang. Dan aku tuh Termasuk 20 yang 20 orang beruntung. itu. Bingung sih sebenarnya, tapi terima kasih banyak sudah memilih saya. Walaupun saya sekarang cuti. Saya cuti. 20 orang cuti. 20 orang jadi tinggal 19 yang Iya, aktif ya. tinggal 19 Satunya ya. ini masih angin-anginan. Enggak, yang maksudnya Enggak ya? yang jalur SNMPTN Oh, jalur cuma SNMPTN 20 orang. Yang jalur undangan tuh cuma 20 orang. Oh ya, terus akhirnya dari ilmu gizi terus ke musik mana? Musik duluan atau? Musik duluan pastinya. Musik duluan ya? Ilmu gizi ini bukan kecemplung, tapi apa Memang- ya? Nggak sengaja tadi ya? Bukan nggak sengaja juga. Sudah rezekinya. Oh, rezeki. Tapi aku kalau nyanyi kan dari kecil bermusik tuh gitu. Jadi ya tetap ini ya. Tapi kalau musik sekarang gimana? Apakah membaginya ini kan sampai cuti berarti agak kesulitan untuk membagi antara karir musik atau Sebenarnya bukan kesulitannya sih, karena waktu itu aku bisa tuh karena lagi online. Kan lagi Oh, COVID. oke. Online. Aku bisa ternyata ada beberapa yang harus masuk. Yang harus masuk ke praktek dan lain-lain. Sampai akhirnya aku nggak bisa karena lagi syuting beberapa kali. Gitu. Tapi sempat main juga beberapa film ya. Iya betul. Itu gimana? Seneng main film atau main musik akhirnya? Bermusik. Dua-duanya suka. Terus sekarang musik juga suka, film juga suka. Itu awalnya gimana? Apa kesempatannya? gara-gara ikut Video klip atau apa? enggak, waktu itu kan ada yang ikut ajang pencarian bakat, setelahnya kan dibuatin film ya? Film musik ya? Nyanyi sama drama musik ya? Enggak ya? Bukan ya? Oh iya pernah. Bener kan ya? Pernah aku The Voice Kids. Itu lama banget tapi Lama banget itu ya? itu tuh sinetron anak-anak kecil gitu. Tapi kalau film sih aku gara-garanya sempat ditawarin untuk screening test, terus habis itu lolos udah. Atau enggak ditawarin untuk main sini, oke. Itu juga iseng. Nah, Nerimanya iseng. itu Itu opportunity gitu ya? opportunity yang awalnya iseng karena aku Tapi iseng. sebenarnya bukan iseng. Apa Iseng-iseng ya katanya berhadiah tuh lah ya, kayak nothing to lose aja gitu. Terima, Did oke. I did my best and then look. Oke, ini jadi memang suka dua-duanya antara musik dan juga film. Sekarang berarti lagi sibuk apa nih? Sibuk aja gitu. Sibuk sini sana sini promo, terus off air. Besok aku nyanyi juga di Bromo. Terus udah gitu besoknya lagi nanti ada di Bandung, baru nanti juga ada di mana? Kemarin baru dari Lampung. Jadi memang jadwal musiknya ini lagi naik ya karena Insya Allah. sudah dibantu sama label, jadi akhirnya lebih adjust gitu ya. Ngobrolin soal musik yang lagi naik kemarin dari Amrik, bener? Aku. Iya. Akunya mah enggak. Oh, Cuman gambarnya aja. Gambarnya aja. Oke. Next ya. Gambarnya nyampe ke sana ceritanya. Itu jadi aku tuh jadi brand ambassador-nya Spotify Equal for the month. Jadi bulan Januari kemarin tuh kan Spotify suka ngadain campaign Equal namanya. Iya. Equal tuh untuk musisi perempuan nasional internasional di seluruh dunia gitu kalau nggak salah ya. Dan aku saat itu perwakilan dari Asia Tenggara gitu. Di 1 bulan itu tuh foto-fotoku
ada di Times Square, New York. Manhattan ya? Ya, bareng sama New Jeans juga kemarin. Jadi kemarin tuh New Jeans juga ada di Times Square itu. Dan abis foto New Jeans tuh foto aku. Jadi kayak barengan sama New Jeans. Sebenarnya campaign Spotify Equal ini untuk saling menguatkan sesama musisi perempuan. Kayak women empowerment yang tadi aku bilang. Gitu kan. Dengan keadaan yang terjadi, akhirnya si Spotify Equal ini menjadikan ajang untuk saling mendukung gitu antara perempuan. Jadi ini fun fact, aku tuh pernah syuting di Jogja. Aku pernah syuting di Jogja sebulan tok. Jadi aku iso bahasa Jawa, tapi sedikit. Aku orang Sunda. Belajar bahasa Jawa waktu itu karena syuting series iku bahasa Jawa tok. Series apa? Seriesnya Royal Blood namanya, di Vision Plus tayangnya. Royal Blood. Jadi mainnya sama ada Pamawadi Kusnaedi, ada Pawani Darmawan, juga ada banyak, ada Tanta Ginting juga, banyak banget. Pokoknya itu fun fact, mayoritas adalah bukan orang Jawa. Jadi kita mempelajari bahasa Jawa itu dengan waktu yang sangat singkat. Nah, lagu Teh Yura ini, masuk lagi situ, sangat amat membantu aku untuk masuk ke karakternya. Jadi kebetulan si Mbak Anggi itu, aku yang menjadi Mbak Anggi kan. Si Mbak Anggi ini tuh punya latar belakang yang sangat menyedihkan. Maksudnya sangat memprihatinkan lah gitu. Dan kayak lagunya Teh Yura sebelum take, aku pas lagi tidur di hotel tuh, aku selalu dengerin karena itu relate juga sama si Mbak Angginya. Terus relate juga sama Anggi. Abis itu bisa jadi turn on, turn off emosi kalau aku ngomongnya. Jadi kayak karena kan sering didengerin, jadi pas saat lagi action, langsung ke motor sendiri lagunya Teh Yura gitu. Yang apa itu lagunya? Aku dengerinnya yang tenang sama yang tutur batin. Waktu lagi syuting ya, aku dengerinnya itu. Tapi pengen gak sih bisa bikin karya sampai kayak gitu? Aku pengen banget lah pastinya. Ada nggak maksudnya ada upaya kayak aku harus bisa nih seperti Yura Yunita nih dalam penulisan lirik yang powerful? Jadi kayak ada magic gitu kan di lirik. Aku suka pengen banget juga, dan sempat beberapa kali aku juga nulis lagu-lagu yang kayak gitu. Terakhir aku nulis lagu Meant to Be sama Nuka, itu tuh tentang mental health juga, dan banyak feedbacknya juga yang bilang kalau lagu itu membuat mereka menangis bawang. Oh gitu, ada. Udah jadi jangan dengerin Meant to Be. Meant to Be, oke, siap. Meant to Be. Pengalaman dari lagu, lagu yang dari pengalaman itu ada? Ada pasti. Ada ya? Iya, Meant to Be. Kebanyakan beberapa dari pengalaman sih sendiri. Kayak lagu Meant to Be, lagu Just a Crush Thing, lagu-lagu yang ada di sini, yang ada voice memos juga. Everything is on me, everything is based on my true story, based on a true story. Oke. Kalau referensi lagu-lagu itu apa, dari mana? Dapat inspirasinya buat komposisi-komposisi itu? Banyaknya sih dari musisi-musisi yang aku look up ya, kayak ada Coldplay, ada juga aku dengerin Lizzy juga, tadi Lizzy McAlpine, terus ada John Mayer, ada Bruno Major. There's so many talented artists yang ada di playlist aku juga pastinya. Kalau lagu bagus itu ngelihatnya dari mana? Lagu bagus? Nice. Aku dengerin dari notasinya, musiknya. Lirik? Musik, notasi, lirik tuh kagak tahu kenapa ya. Lirik yang aku bilang lagu itu bagus dilihat dari liriknya belum tentu juga. Karena liriknya kalau misalnya musiknya nggak nyampe di aku, ya udah it's just words menurut aku. Tapi kalau lagunya bagus, liriknya bagus, musiknya bagus, nuansanya juga kerasa, vibes-nya enak, semuanya selaras tuh kayak okay, this is the song. Langsung kayak aku sangat selektif sih untuk dengerin lagu. Berarti nggak banyak dong yang masuk kategorimu yang this is the song itu? Iya, bisa jadi aku nilai lagunya bagus tapi liriknya nggak relate gitu kan. Kalau buat aku, kalau aku dengerin lagu, lirik itu belum nggak terlalu matter. Yang penting itu pesan notasinya, musiknya nyampe di aku dulu awalnya. Baru aku baca liriknya apa. Misal siapa nih yang seperti itu, yang this is the song gitu? Lagu-lagunya Lizzy McAlpine of course. Tapi dia juga liriknya bagus banget. Jadi makanya that's why I love her so much. Karena dia tuh whole package. Musiknya bagus, nuansanya bagus, liriknya bagus. Dia bagus. Tapi kalau lagunya Yura Yunita itu kan lirik sama notasi musiknya tuh kayak ada yang bilang nggak nyambung gitu kan ya? Beberapa ya? Sebenarnya lebih gini, ada lirik yang beberapa kali harus kita baca baru kita bisa paham. Karena bukan menggunakan bahasa sehari-hari kita. Itu bahasa Indonesia yang kita
gunakan gitu. Tapi justru itu yang bikin menarik. Dari semua musisi kan selalu ada karakternya masing-masing. Selalu ada kayak apa yang mereka tonjolkan gitu. Kayak misalnya liriknya puitis atau liriknya apa. Ada beberapa segmentasi khusus dari penyanyi-penyanyi yang suka bikin liriknya puitis gitu loh. Dan itu berdasarkan siapa yang dengerin juga. Jadi kalau misalnya mereka bikin itu, siapa yang akan mendengarkannya juga akan mengikuti gitu loh. Jadi karena aku juga langsung baca liriknya Teh Yura gitu, aku lihat ini artinya ini, ini. Karena kan kayak tidak semudah itu untuk memahami lirik-lirik puitis. Bahkan bahasa Indonesia yang tidak kita gunakan sehari-hari. Betul. Kalau Shakira sendiri menilai, aku ini cocok didengarkan untuk teenage atau... Aku sekarang sedang menggait teenager Gen Z juga, pastinya untuk mendengarkan saya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga 30-40 tahun ke atas, aku akan menyediakan juga lagu-lagu yang cocok untuk mereka. Karena aku kan sekarang juga persiapan album juga, jadi ketika nanti aku rilis albumnya, aku pengen lagu itu tuh akan datang ke rumahnya masing-masing juga. Jadi beberapa lagu nih ntar aku keluarin, yang ini kesini, ini yang suka, jadi kayak ibaratnya udah kayak food court ya, semua orang bisa menikmati. Betul, tapi tetap ada karakternya juga gitu. Jadi kayak orang kalau denger ini lagu Shakira. Kalau Just a Crush Thing ini ceritanya tentang apa nih ya? Tentang punya crush sama orang, naksir sama orang. Tapi gak berani untuk nyatain dan karena insecure gitu loh. Ini tuh aku bikin bisa jadi buat kayak idol, buat penyanyi lagi, buat kayak seseorang yang jauh banget dicapai, kayak misalnya aku ngefans sama BTS, jauh banget, gak mungkin aku insecure, pasti dia tuh sukanya sama yang gini. Semua orang pasti pernah merasakan insecure, dan that's why I made this song. Maybe ini bisa relate juga buat orang-orang. Kalau untuk yang mau dirilis waktu dekat apa, atau Just a Crush Thing dulu dinaikin atau ada lagi? Just a Crush Thing udah naik. Yang ngantri? Yang bakal rilis yang ngantri ini ada lagi beberapa. Itu adalah anak-anaknya juga di bawah. Satu-satu akan keluar. Ini jadi album berapa? Jadi album ini apa? EP atau full album? Pengennya sih full album ya, cuman ujung-ujungnya bakal full album juga mungkin, tapi aku bakal rilis EP 1 atau EP 2. Kayak bersambungnya gitu. Ada ceritanya nggak berarti dalam ini? Ada ceritanya, ada storyline-nya. Kenapa awalnya kan Just a Crush Thing, terus lama-lama ntar ketemu, terus apa. Jadi memang komposisi yang dimunculkan ini ada storyline yang cerita ya? Betul. Berarti kalau udah crush ini tergapai berarti apa? Tidak kesampaian patah hati berarti? Berarti ada lagu patah hati. Lagu patah hati. Jadi nyambung semua. Tapi lagu patah hati yang sedihnya tuh beda gitu. Sedihnya tuh different level. Kenapa? Karena gak apa lah ya. Ini copyright saya ya. Ini saya, karya saya. Jangan ditiru. Jadi sedihnya tuh karena kayak ya udahlah, gue nggak bisa sama lo karena hal yang benar-benar nggak bisa banget di dunia ini. Tapi di universe lain gue akan tetap milih lo. Masuk playlist Menangis di Tongkrongan. Menangis di Tongkrongan karena universe-nya berbeda. Gitu. Ini ada rencana kolaborasi dengan musisi lain nggak? Atau pengen dengan siapa nih? Ada banget. Pengen sama, banyak ya. Kalau orang Indonesia aku pengen sama Ramen Girl, terus aku juga pengen sama, kalau luar aku pengennya sama Jacob Collier, Lizzy, Coldplay, banyak lah. Banyak ya. Kalau Indonesia Ramen Girl, kenapa kok pilih dia? She's cool man, she's really cool. She set the standards like right here, and then we're like look up to her. Oh, she's right there. Jadi benar-benar menyuarakan itu nggak peduli apa orang ngomong, ini this is me gitu ya. Iya, dan ada yang dengerin dan ada yang suka gitu, kayak ujung-ujungnya nemu juga orang. Iya. Berarti bagian apa? Nge-rapnya atau apa kamu? Berarti bisa nge-rap dong? Enggak, bisa sedikit, cuman kayak aku pengen dia nge-rap di lagu aku. Gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman di sini bisa menikmati karya dari Shakira Jasmine. Menikmati karyanya ada di Spotify, Apple Music juga ada. Lihat YouTube-nya juga kasih komen-komen atau ini apa namanya, kepoin Instagramnya juga di mana? Shakira JSMN. Shakira JSMN. Shakira Jem. JSMN. Jumat, Sabtu, Minggu. Wow. Iya. Oh, JSMN, Jumat, Sabtu, Minggu nangis. Iya. Oke. Luar biasa. Ntar itu bisa dipakai buat jokes juga. Bisa dong. Namanya siapa? Shakira JSMN. Hah, JSMN? Jumat, Sabtu, Minggu nangis. Luar biasa. Oke, Shakira, terima kasih. Thank you for coming. Sampai ketemu. Bye.